Tembalang merupakan kawasan dengan perkembangan yang cukup pesat, dan disitulah terdapat sosok inspiratif dari seorang perempuan kreatif bernama Ibu Piliani yang mengubah koran bekas menjadi sebuah karya seni, yaitu tas, gantungan kunci, dan aksesoris. Perkenalkan, nama saya Piliani. Saya owner dari Craft Indonesia, yang kita tuh emang bergerak di bidang kerajinan dari kertas koran. Awalnya sih itu bisa disebut hikmah pandemi ya. Jadi aku mengawali usaha ini pada saat pandemi. Jadi waktu itu ada banyak orang menumpuk, dan juga aku juga pengurus bank sampah. Jadi emang kita prihatin sih ngelihat sampah kertas yang banyak menumpuk cuman dijual kiloan. Nah, akhirnya dari situ aku berusaha cari ide untuk membuat kertas koran ini jadi suatu kerajinan. Awalnya juga masih yang seperti ini sih, simpel-simpel gitu. Dan berkembang sampai sekarang, jadi yang dulu hanya tempat tisu, sekarang bisa berkembang jadi tas, souvenir, dan macam-macam gitu. Kalau itu aku terus melakukan inovasi. Jadi untuk produk tas dari Craft Indonesia sendiri itu kita sudah ada lebih dari 15 model gitu. Jadi setiap saat aku selalu melakukan inovasi supaya nggak ketinggalan. Dan aku juga untuk model-modelnya itu aku ada referensi dari brand-brand yang mungkin udah kenamaan, yang mereka biasanya menggunakan bahan rotan. Nah, aku aplikasikan menggunakan bahan kertas koran karena teknik kita kan anyaman. Jadi emang basicnya tuh kerajinan yang dari rotan aku bisa buat gitu. Nah, kayak gitu sih. Kalau untuk pemasaran kita ada dua cara, yaitu offline dan online. Kalau yang online aku lewat Instagram, marketplace, kita ada di Shopee dan Blibli, kemudian WhatsApp bisnis, jadi status aku sama status. Kemudian kalau untuk offline-nya, Craft Indonesia udah sering mengikuti expo. Jadi kita kan dari 2021 ya. Nah, dari 2021 tuh sampai sekarang kita udah mungkin belasan puluhan expo kita ikut, baik yang dari di kota Semarang maupun yang terakhir itu kita ada expo di Singapura kayak gitu. Terus juga kita ada di beberapa kerjasama dengan beberapa toko offline seperti Galeri Dinas di Semarang, Kreatif Galeri Kota Lama, kemudian toko oleh-oleh kita ada di Bandung Presto. Terus kita juga bersama dengan objek wisata seperti Dusun Semilir. Terus dengan bandara juga, kita ada di Bandara Ayani lantai 2. Kemudian ini yang terbaru, kita juga sudah ada kerjasama dengan rest area di Salatiga. Itu kita ada 2 tempat, dan bandara di Solo sama Surabaya. Cuman yang bandara Solo sama Surabaya ini masih on proses. Kalau produknya kita ada tas, home decor, souvenir, dan aksesoris. Untuk tas sendiri seperti yang tadi aku bilang, kita ada lebih dari 15 model. Jadi ada handbag, ada tote bag, kita juga ada model tote bag, terus tas kantor kita ada. Terus untuk souvenir itu kita ada gantungan kunci, kita ada bros, ada placemat, ada coaster gitu. Terus untuk yang home decor itu kita ada jam dinding, ada lampu, kap lampu kita ada, cermin itu kita juga lebih dari 5 model kita ada. Kemudian untuk aksesori sendiri kita ada anting, kalung, gelang, bros gitu. Pembuatan produk di Craft Indonesia itu kita melalui 4 tahap. Jadi tahap pertama itu kan karena kita bahan bakunya dari kertas koran ya, kertas dan koran juga bisa. Jadi tahap pertama itu kita ada tahap pemotongan, kemudian pelintingan. Jadi seperti yang Masnya lihat ini ada pemotongan dan pelintingan. Terus tahap kedua itu kita pewarnaan dan coating atau pelapisan. Tahap ketiga kita penganyaman, dan tahap keempat kita finishing. Jadi finishing itu kalau untuk produk-produk seperti ini
cukup di coating atau dilapisi dengan bahan pelapis. Nah, kalau untuk tas berarti setelah kita anyam, ini belum selesai. Kalau sudah selesai kita anyam, kita coating, nanti kita masih melakukan finishing untuk pembuatan inner dalamnya dan cover untuk tutupnya. Nah, di sini kalau di Craftonesia kita menggunakan kulit asli untuk penutupnya, dan pelapisnya kita juga sudah menggunakan yang food grade, jadi aman, nggak beracun. Berawal daripada masa pandemi, Ibu Piliani melihat setumpukan koran bekas yang ada di rumahnya. Dari situlah beliau mendapatkan ide untuk membuat sebuah kerajinan dalam bentuk anyaman dari koran bekas. Beliau banyak mengikuti bazar, festival, maupun lomba-lomba dalam rangka mengenalkan produk yang dibuat oleh Ibu Piliani. Tantangan terbesar tuh di awal kita butuh trial dan error gimana menciptakan produk ini, karena kertas itu pasti pertanyaan orang kalau kena air gimana. Nah, gimana menciptakan produk ini supaya tahan air. Jadi waktu itu kita memang butuh trial dan error membuat bahan pelapis yang bisa bikin ini tahan air. Nah, untuk sekarang kita sudah nemuin untuk formulanya. Jadi untuk jadi keunggulan produk untuk Craftonesia tuh dia walaupun dari kertas tapi tahan air. Kemudian untuk faktor lain yang jadi tantangan saat ini yaitu pengrajin. Karena aku domisilinya di Semarang, jadi teman-teman yang punya skill menganyam tuh masih susah di sini gitu. Jadi memang masih kesulitan, makanya aku bentuk kayak komunitas menganyam yang mana saat ini itu infonya di kampus-kampus sih. Jadi mitra menganyam Craftonesia itu tergabung dalam komunitas Renew yang isinya mahasiswa, karena tujuannya memang untuk mengatasi tantangan aku yang masalah pengrajin ini. Jadi dengan banyaknya minat customer untuk memesan produk, tapi aku pengrajinnya nggak kesulitan gitu. Tantangan saat ini itu sih. Kalau bahan baku dulu kita ngambil dari bank sampah, karena aku pengurus bank sampah. Tapi karena sekarang juga kayaknya koran semakin susah, aku udah nemu salah satu pengepul koran sih. Jadi sudah nggak bank sampah itu hanya 1-2, tapi lebih ke pengepul koran. Jadi ada sama dari teman-teman. Jadi aku ada komunitas perca yang mana mereka tuh lansia-lansia itu mereka punya koleksi koran banyak banget. Nah itu yang sering mereka donasikan ke aku. Jadi sementara masih dari pengepul sama komunitas di teman-teman sekolah. Kemudian aku pengennya Craftonesia ini bisa menjadi besar, bermanfaat untuk banyak orang, karena awal aku buka usaha ini kan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi isu lingkungan ya yang terkait limbah kertas. Tapi nggak cuma itu, aku juga pengennya itu kita ada pemberdayaan warga, karena emang dari awal aku juga mencoba untuk mengenalkan menganyam ini ke warga dengan memberikan pelatihan di Gawis, di PKK gitu, terus buka pelatihan setiap hari Jumat waktu itu. Bahkan sekarang kita juga sudah setiap pameran kita open untuk kelas pelatihan gitu. Nah, aku pengennya Craftonesia ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, baik itu mengatasi lingkungan, juga untuk menambah pendapatan terutama teman-teman penduduk sekitar aku gitu. Dan pengennya untuk yang terbesar lagi, Craftonesia itu bisa go internasional, dikenal sampai luar negeri. Makanya kenapa namanya Craftonesia, karena kita pengennya itu dengan orang menyebut Craftonesia itu orang langsung tahu kalau itu kerajinan dari Indonesia gitu. Dan di Craftonesia sendiri aku memang benar-benar mengangkat yang Indonesia banget. Kita menggunakan teknik anyaman, kita juga kolaborasikan dengan untuk tas itu kainnya kita ada yang pakai kain batik, ini juga mulai berkembang mau pakai kain tenun kayak gitu. Jadi yang di situ itu orang akan melihat Craftonesia tuh ya inilah kerajinan cerminan dari Indonesia. Jadi pengennya bisa go internasional sih. Hal ini membuktikan bahwa Ibu Piliani membuat sebuah kreativitas dan membuat sebuah perubahan besar dalam pengolahan sampah koran menjadi sebuah karya seni berupa kerajinan yang awalnya itu tidak bernilai menjadi bernilai tinggi karena kemauan beliau untuk terus berinovasi. Craftonesia
Tak ada hutan, Koran pun jadi. Oke.